Kalau saya mengatakan apa problem utama dalam pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini yang saya rasakan misalnya, maka jawabannya satu, leadership, kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada sebuah ulasan yang menarik sekali ya mengenai Presiden Jokowi dari seorang peneliti dari Australia. Tajam dan kata-kata yang digunakan luar biasa. Mudah-mudahan tidak dicekal dia ya kalau datang ke Indonesia, tapi enggak lah ya. Saya berharap pemerintah kita masih menjadi pemerintah yang demokratis, walaupun arah otoritarianisme itu makin mengental. Ini judulnya adalah peneliti Australia sebut kelemahan Jokowi terungkap di masa pandemi. Glora.co. Presiden Joko Widodo telah disebut sebagai sosok yang kontradiksi. Namun pengertian ini tidak selalu buruk. Tidak selalu buruk ya. Buruk tapi tidak selalu. Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute, menjelaskan hal tersebut kepada ABC Indonesia soal buku terbarunya berjudul Man of Contradiction, ya, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Dalam 6 bab buku setebal 180 halaman ini, nggak tebal sebenarnya, ini bisa dibaca satu hari saja. Ben memaparkan bagaimana seorang pembuat mebel berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh kontradiksi. Yang diidam-idamkan itu Ratu Adil biasanya ya. Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyeratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan, ujar Ben. Ben menjabarkan bagaimana Jokowi mengejar mimpi-mimpi ekonomi, memposisikan dirinya di tengah pergulatan demokrasi dan otoritarianisme serta di panggung internasional. Ia mengatakan Jokowi telah mencapai sejumlah pencapaian, kebanyakan di bidang infrastruktur dan kebijakan lain yang terfokus pada ekonomi, karena itulah passion dia ya. Ben mengakui jika sosok Jokowi adalah pemimpin yang populer, kembali terpilih dengan suara mayoritas yang naik serta memiliki banyak modal politik. Pertanyaan saya adalah bagaimana ia memanfaatkan itu? Ia terus mengatakan ingin mendorong Indonesia melewati reformasi, tapi sejauh ini ia sangat berhati-hati, ujarnya kepada ABC Indonesia. Sejumlah kontradiksi Jokowi. Dalam bukunya Ben menyebutkan, setelah mengamati dari dekat, ya Ben ini memang punya kesempatan interview berkali-kali sejak Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo. Terlihat bahwa semakin lama Jokowi berada di istana sebagai presiden, maka semakin pudar pula janji-janjinya. Luar biasa statement ini ya. Makin lama berada di istana, bukan malah makin memenuhi janji, tapi sebaliknya, makin pudar janji-janjinya itu. Ya, saya juga merasakan hal seperti itu ya. Contoh dalam pembentukan kabinet. Yang pertama, itu jauh lebih lebih menunjukkan independensi Jokowi, walaupun saya kasih nilai 6. Tetapi di pembentukan kabinet jilid 2 luar biasa bargaining pihak-pihak lain terhadap Jokowi. Sehingga yang terjadi adalah ini kabinet yang sangat kompromistis dan banyak mengadopsi orang-orang yang sudah berjasa mengangkat kembali Jokowi sebagai presiden. Dikatakan begitu memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elit politik telah berubah menjadi elit yang membangun dinasti politiknya sendiri. Ya, antara lain Gibran dan kemudian Bobi Nasution ya. Jadi awalnya memang sosok yang sederhana tapi sudah menjadi elit. Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar, tulis Ben. Dan tidak bisa dipungkiri.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 merupakan pelemahan KPK yang di-endorse oleh Istana. Kenapa begitu? Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, Presiden memiliki 50% kekuasaan legislatif. Jadi kalau Presiden mengatakan no terhadap suatu rancangan undang-undang, tidak bisa dibahas. Tapi masalahnya adalah Presiden tidak mengatakan no, artinya Presiden mengendorse pelemahan tersebut. Kelemahan kepemimpinannya terungkap oleh krisis COVID-19. Pemerintahannya menunjukkan jejak-jejak buruk, tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu katanya. Ya, ini juga rupanya pengamatan yang tidak lepas dari peneliti Australia tersebut ya. Karena di awal memang ketika penanganan COVID-19 terlihat Presiden atau katakanlah kebijakan istana, kebijakan yang tanggung, ragu-ragu, serba terlambat. Nah sekarang kalau mengambil kebijakan yang tegas ya ini maju kena mundur kena, tidak jelas lagi. Kalau kita mau memilih lockdown sekarang, memilih PSBB nggak ada gunanya lagi. Karena COVID-19 ini sudah tersebar di mana-mana terutama di Jakarta. Tapi kalau awal berani mengambil sedikit resiko, barangkali kondisi jauh akan lebih baik. Tapi nasi sudah menjadi bubur ya. Kadang-kadang kelambatan, ketidakcermatan dalam mengambil tindakan itu bisa berakibat fatal. Meski demikian, Ben mengatakan sosok Jokowi masih tetap populer di tengah pandemi dengan nada kritikan kepadanya pun terdengar berbeda. Ya, kalau soal popularitas, karena memang dia tokoh satu-satunya yang memang tidak ada bandingannya saat ini. Kan, kalaupun ada kontestasi presiden kemarin, Prabowo sudah masuk kolam sekarang, sudah menjadi satu bagian dari kabinet ya. Jadi tidak ada lagi tokoh yang dianggap simbol oposisi misalnya yang bisa menyaingi pesona Presiden Jokowi. Jadi dia berada pada makom pesona sendiri yang ya makin melorot, tetapi tidak ada tokoh lain yang bisa menyalipnya karena dia sendirian di sana. Strategi politik Jokowi sangat sederhana, yaitu mendengarkan apa yang dikehendaki rakyat dan mencoba wujudkannya, seperti yang terlihat efektif saat ia menjadi wali kota Solo. Tapi ketika memerintah sebuah negara berpenduduk begitu banyak, ribuan pulau, beragam agama dan suku, serta 550 wali kota dan gubernur terpilih, jadi 550 Jokowi lainnya yang ingin menjalankan kepemimpinannya masing-masing, maka politik menjadi semakin kompleks jelasnya. Iya, memang begitu. Selama 6 tahun berada di istana, dia belum bisa beranjak ke level strategis. Dia lebih sebagai seorang wali kota di istana presiden, kata Ben Bland. Wah, luar biasa ya kritikannya. Presiden Jokowi, kata Ben Bland, adalah wali kota yang berada di istana. Belum beranjak pada level yang strategis. Masih level wali kota. Ini kata Ben Bland ya, bukan kata Refli Harun. Ben mengatakan masih ada harapan untuk melihat kepemimpinannya berlanjut di Indonesia hingga 2024 mendatang. Maksudnya apa ini? Ya memang masa jabatan hingga 2024. Apakah maksudnya kemudian ada skenario bisa terjadi krisis politik di tengah jalan? Ya Allahu a'lam, kita tidak tahu ya. Tapi kita perlu mengakui adanya kekecewaan terhadap Jokowi dari para pendukungnya sendiri, ujar Ben kepada ABC Indonesia. Kalau kita bicara mengenai soal leadership, saya menganggap begini. Kelemahan Jokowi ada dua hal ketika saya bicara dengan Profesor Salim Said. Pertama, wibawa politik, kedua, wawasan politik. Ketika wibawa politiknya kurang, maka dia membutuhkan uluran tangan oligark untuk memberikan gesture kekuasaan. Sehingga Presiden Jokowi menjadi presiden yang kuat karena ditopang oleh oligarki yang memang memiliki kekuatan tersebut. Tapi akibatnya yang terjadi adalah ada oligarki di sekitar kekuasaan yang tidak saja tentu berbuat bagi kemaslahatan, bisa juga mengambil keuntungan baik ekonomi maupun politik ya. Itu. Dan ketika kekurangan wawasan, ya dia rely on dengan pembantu-pembantu sekitarnya, banyak dari tokoh-tokoh demokrasi sebelumnya, tapi ketika berada di seputar kekuasaan, malah justru berbalik arah menghantam mereka yang kritis di luar pemerintahan. Bahkan bisa menjadi mastermind-nya dengan menggerakkan buzzer dan influencer ya. Ini menunjukkan Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, kompleks, dan terus menghadapi banyak tantangan, jelas Ben. Ben juga mengatakan,
Jika di dalam bukunya ia juga membahas sejumlah kontradiksi bukan sekedar pada sosok dan kepemimpinan seseorang, tapi mencakup hal yang lebih luas. Upaya menjelaskan kontradiksi. Ben mengaku jika ia sudah menghabiskan hampir 20 tahun untuk memahami Indonesia. Luar biasa ya. Jadi saya kira dia tidak hanya asal omong, tapi sudah melakukan observasi yang sangat mendalam. Dimulai dengan menjadi seorang mahasiswa studi politik Indonesia, kemudian koresponden media internasional, dan kini sebagai pengamat di Lowy Institute. Dalam 8 tahun terakhir, Ben mengatakan ia terpikat dengan kemunculan dan kerja keras Jokowi. Selain dari wawancara dengan Presiden, saya juga berbicara dengan puluhan menteri, pejabat, pengusaha pendukung Jokowi, serta pengikut-pengikutnya untuk memahaminya, jelas Ben. Dan jangan-jangan makin gak paham, atau sudah paham sekali. Ben menuturkan dia menemui langsung warga masyarakat biasa di luar Jakarta, mendatangi berbagai tempat di Indonesia dengan menggunakan pesawat, mobil, feri, perahu, becak, hingga dokar. Luar biasa ini orangnya. Menghasilkan 180 halaman, 6 bab kalau tidak salah tadi, dengan riset yang lama sekali, 20 tahun mengenal Indonesia. Ben mengakui karyanya ini bukan biografi dalam bentuk konvensional, namun ia juga tak bisa menguraikan seluruh aspek kehidupan Jokowi. Saya hanya ingin memanfaatkan kisah pembuat mebel dari kota kecil yang menjadi pemimpin dunia untuk mengangkat cerita tentang Indonesia, jelasnya. Hanya dengan memahami kontradiksi-kontradiksi Jokowi, katanya, maka orang bisa memahami sepenuhnya arah Jokowi dan negara yang dipimpinnya. Ya, sobat daerah sekalian, luar biasa ya. Sebenarnya kalau bisa bicara apa adanya, barangkali Ben Bland akan ya ngomong sesungguhnya. Tapi tentu dia ngomong dengan bungkusan-bungkusan kata-kata seperti man of contradiction, tidak sepenuhnya jelek, tidak sepenuhnya buruk. Nah itu kan kita harus memahami maknanya apa. Bahwa Jokowi belum meningkatkan level strategisnya, masih terkesan wali kota yang berada di istana. Ini juga luar biasa ya. Jadi sebenarnya banyak kritik Ben Bland terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang dia sebut terakhirnya adalah man of contradiction ya. Tapi dia mengakui Presiden Jokowi masih populer, tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dimungkiri, kadang-kadang orang bilang begitu, bahwa banyak kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, mudah-mudahan sobat daerah sekalian, sisa waktu 4 tahun terakhir ini, Presiden Jokowi bisa catch up, bisa menambal kelemahan-kelemahannya selama ini. Atau paling tidak bisa membantah, bisa membalikkan keadaan tentang hipotesa makin lama dia di istana, makin jauh dari cita-cita. Ya, sebagai contoh misalnya pembentukan kabinet jilid kedua, menurut saya tidak lebih baik daripada jilid pertama. Janji untuk memberantas korupsi malah memperlemah KPK. Kan itu salah satu kontradiksinya. Di satu sisi bicara soal kesederhanaan, berpenampilan yang sangat sederhana, humanistik, manusiawi pada periode pertama, pada periode kedua sudah menjadi elitis. Sudah sulit dijangkau, sudah dilingkari orang-orang elitnya tadi. Karena ada oligark atau oligarkis yang menawarkan diri untuk memperkuat postur kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi sobat daerah sekalian, kalau saya mengatakan apa problem utama dalam pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini yang saya rasakan misalnya, maka jawabannya satu, leadership, kepemimpinan. Nah, tapi saya tidak ingin jauh lebih mengatakan hal-hal yang lebih buruk misalnya. Bisa jadi suatu masa kita punya leader, tapi belum tentu ada leadership. Ketika Presiden SBY berkuasa antara tahun 2004 sampai 2014, kritik yang paling sering dialamatkan kepada Presiden Jokowi adalah bahwa Indonesia itu autopilot. Jadi walaupun tidak ada pilotnya, dia bisa terbang sendiri. Ini kritik yang sangat keras terhadap pemerintahan SBY. Tapi pada waktu itu sobat daerah sekalian, tidak ada perasaan sebuah ketakutan ya akan diserang balik oleh para buzzer, oleh para pencinta SBY. Karena buzzer, influencer ini adalah khas pada pemerintahan Jokowi. Jadi tadi karena banyaknya oligarki yang menawarkan postur kekuasaan, memperkuat postur kekuasaan, maka yang terjadi adalah ada kecenderungan ke arah otoritarianisme. Pada pemerintahan SBY, tidak ada kelompok-kelompok oligarkis di sekitar SBY yang bisa mempengaruhi SBY. Itu pandangan saya. Sehingga SBY bisa memerintah
dengan arahnya sendiri dan tidak membutuhkan penguatan postur kekuasaan, apalagi pada periode kedua dia menang langsung 60%, terlepas plus dan minusnya, demokratisasi relatif lebih terpelihara. Artinya ketika mengkritik SBY itu autopilot misalnya, SBY itu macam-macam misalnya, termasuk orang yang suka mengeluh dan lain sebagainya, tidak ada serangan yang luar biasa kepada mereka yang melontarkan kritik seperti itu. Bahkan orang-orang yang sekarang mengendorse Presiden Jokowi dikenal sebagai pengkritik abadi Presiden SBY. Ya, seperti Boni Hargen, seperti Fajrul Rahman dan lain sebagainya. Dan biasa saja. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi hari ini ada perasaan bahwa ketika Anda ngomong yang keras terhadap Presiden Jokowi, maka Anda akan diserang orang-orang yang unidentified, orang yang gak jelas, UFO. Tiba-tiba Anda dihantam saja, begitu saja. Dan tidak jelas. Tapi kemudian kelompok-kelompok tersebut bisa jadi orang yang memang dipelihara oleh kakak pembina, oleh orang-orang istana, oleh kekuatan negara, diakui atau tidak. Itulah sebabnya kemudian demokrasi kita penuh dengan ancaman. Sejak 2016 Freedom House berkali-kali saya mengatakan kita partly free. Bayangkan, ada kontradiksi yang luar biasa dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di satu sisi, dia dianggap presiden yang lemah. Tapi di sisi lain justru bangunan yang dimunculkan adalah otoritarianisme. Nah, jawabannya ini adalah ada kelompok oligarkis kekuasaan yang memperkuat postur kekuasaan Jokowi, tapi at the same time bangunan otoriter yang kemudian dikedepankan. Anti kritik, kemudian juga kalau dikritik bisa diproses dalam proses hukum dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, masa pemerintahan Jokowi masih 2024. Mudah-mudahan problem leadership ini segera diatasi agar kemudian Presiden Jokowi memerintah jauh lebih genuine, balik lagi kepada kesederhanaannya, balik lagi pada janji politiknya untuk memberantas korupsi dan memperkuat KPK. Dan kemudian berani menyingkirkan orang-orang di seputar kekuasaan itu yang merusak, yang memberikan dampak buruk bagi perkembangan Indonesia. Terutama mereka yang mencari atau mencuri rantai kekuasaan. Jadi mereka yang berkuasa tapi juga menumpuk kekayaan. Mereka yang kemudian membeli kekuasaan, tapi kemudian at the same time mereka juga yang kemudian mengambil banyak dari kekuasaan tersebut. Kalau Presiden Jokowi mampu menghilangkan orang-orang ini di seputar kekuasaannya dan mampu membangun gesture kepemimpinannya sendiri, kembali kepada ide-ide lama tentang kesederhanaan dan kemudian tentang upaya untuk membangun negara ini anti korupsi misalnya, maka barangkali Presiden Jokowi akan memunculkan legacy. Kalaupun tidak berhasil secara 100% atau 90% paling tidak ada arah ke sana yang lebih baik. Tapi kalau tidak, maka Ben Bland punya opini, Ben Bland punya pemikiran yang mengatakan bahwa makin lama di istana, makin jauh dari ide-ide semula akan terjadi, akan terbukti, dan akan terimplementasi. Jadi direction kita bukan tambah baik, tapi tambah menurun dan tambah buruk. Semoga itu tidak terjadi sobat era sekalian, karena bagaimanapun kita harus mencintai negeri ini. Pemimpin bisa berganti, tapi negeri ini harus tetap jaya, kuat, dan kemudian bisa melindungi masyarakat kita semua dalam satu kerekatan, dalam satu kerapatan, dalam suatu ukhuwah yang bernama Indonesia. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!